Anda masih bersama kami di Berita Palembang dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Seorang anggota Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap kurir narkoba di perairan C9 Banyuasin. Dinas Perhubungan Kota Palembang menggelar razia parkir liar. Puluhan sepeda motor terjaring dalam razia diangkut paksa oleh petugas. Sungai Komering, Kabupaten Banyuasin tercemar tumpahan minyak. Warga setempat khawatir tumpahan minyak bisa memicu kebakaran. Ya, dalam sepekan terakhir, Sungai Komering di Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin tercemar tumpahan minyak. Warga setempat khawatir tumpahan minyak bisa memicu kebakaran. Tumpahan minyak yang mencemari Sungai Komering dalam sepekan terakhir meresahkan masyarakat Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin. Warga khawatir tumpahan minyak memicu kebakaran. Bahkan tercemarnya Sungai Komering ini mengakibatkan warga sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tumpahan minyak diduga dari pabrik milik Pertamina Refinery Unit 3 yang berseberangan dengan pemukiman penduduk. Diambilnya wadah botol, katanya kaget ditunggu hasil lab. Hasil lab. Tadi aku ngomong dengan dia, kami bukan apa sementara tunggu hasil lab, kami minta konfirmasinya mana kebijaksanaannya, kami nak mandi. Dari mana dia? Dari sana? Oh ya, duit kok dari Cina. Ini duit kok tadi itu dari Santan Gas, ini tadi dari Pertamina sana katanya. Meskipun upaya pembersihan telah dilakukan petugas Pertamina, warga berharap menerima bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Kita ke informasi lain, harga beras lokal di Kabupaten Ogan Ilir naik rata-rata mencapai Rp1.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Akibatnya permintaan beras lokal di tingkat pedagang pun ikut menurun. Jika sebelumnya beras premium mengalami kenaikan, kini giliran beras lokal ikut merangkak naik. Harga beras lokal di tingkat agen di Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir mengalami kenaikan bervariasi. Untuk beras lokal Belitang yang semula dijual Rp10.000 per kilogram, naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Sedangkan beras merah yang semula Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Dan beras ketan dijual Rp16.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini telah dirasakan pedagang sejak awal Oktober lalu. Dalam kurun waktu 1 minggu ini, sudah 2 kali mengalami kenaikan harga. Akibat kondisi ini membuat permintaan beras di tingkat agen terus menurun. Per kilonya? Volumenya 10. Nah, kalau per kilonya 11.000. Nah, terus kalau per 10 kilo berapa yuk? 105. 105.000. Ini beras Belitang. Nah, kalau ini beras apa lagi yuk? Ini beras merah. Beras mana? Beras merah. Sebelumnya per kilo berapa harganya yuk? Per kilonya itu 15.000. Sekarang setelah naik 20.000. Nah, terus tikoknya beras apa lagi yuk? beras ketan. Beras ketan berapa? Aku biasa jual 12, sekarang jadi 16. Sementara menurut pemerintah Ogan Ilir, naiknya beberapa harga kebutuhan pokok termasuk harga beras disebabkan naiknya biaya transportasi. Iya, kenaikan ini dampak dari bibit ini lah ongkos yang itu alasan pedagang itu. Iya. Ongkos naik istilahnya karena kita ini ya rata-rata ambil di Palembang. Iya, pedagang itu. Kalau ada yang distributor, iya distributor secara kita yakin iya di Palembang dan. Pedagang beras mengaku penjualan mereka menurun seiring kenaikan harga beras. Kini pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa kembali menstabilkan harga beras. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Sudah hampir 1 bulan hama tikus menyerang tanaman padi di Desa Gunung Kuripan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akibatnya produksi beras pada tahun ini turun drastis dari tahun sebelumnya. Sudah hampir 1 bulan ini, hama tikus menyerang tanaman padi milik petani di Desa Gunung Kuripan, Pangadonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hama tikus merusak batang padi yang sudah siap untuk dipanen. Meski berbagai cara telah dilakukan petani, namun usaha mereka belum membuahkan hasil. Jumlah hama tikus yang cukup banyak membuat petani kewalahan. Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap produksi padi yang jauh menurun. Menurut petani, panen kali ini hanya menghasilkan 700 kg padi per hektar. Padahal sebelum diserang hama, produksi mereka mencapai 1,3 ton per hektarnya. Agak gangguan tikus. Dari hama tikus ini apa? Dari hasil panen kita berkurang? Berkurang, jelas berkurang. Normalnya berapa hektar? 1 ton 2 kuintal apa? Dengan ada hama tikus ini? Paling 8 kuintal, 7 kuintal paling. Kendala yang kami hambati adalah kurangnya alsitan atau alat-alat yang dapat digunakan di bidang pertanian dan sering terjadi hama tikus. Namun kami sebagai petani atau warga telah melakukan upaya dengan melaksanakan gerdal tikus yang dilaksanakan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Alhamdulillah berkat ada kerjasama dan pembinaan daripada PPL, insya Allah ke depan akan lebih lagi meningkat hasil. Luas lahan pertanian di Desa Gunung Kuripan ini mencapai 150 hektar. Namun sayangnya setengah dari luas lahan tersebut terkena serangan hama tikus. Petani berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat agar kondisi mereka tidak semakin terpuruk. Dedi Ruansa melaporkan dari Kota Palembang. Ya, pria berusia 75 tahun mendatangi kantor Kemenkumham Sumatera Selatan. Ia mengaku lahan miliknya seluas 2 hektar telah dirampas oleh warga Pangkalan Damai. Nugroho Harjo mendatangi pusat layanan terpadu kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan di Kota Palembang dengan ditemani keluarganya. Kedatangan warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu bermaksud mengadukan kasus perampasan lahan yang dilakukan oleh warga Desa Pangkalan Damai. Akibatnya kakek berusia 75 tahun ini harus kehilangan mata pencariannya karena tidak dapat menggarap lahan miliknya. Lahan yang berada di Desa Pangkalan Damai tersebut dulunya merupakan kawasan hutan. Namun setelah 20 tahun Nugroho bersama warga yang lain mengelolanya, tiba-tiba ada beberapa orang mengaku sebagai pemilik yang sah. Meski permasalahan ini belum menemukan titik temu, namun Nugroho dilarang untuk mengolah lahan tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Ini warga Desa Negeri Sakti yang tadinya itu membuka hutan di Desa Pangkalan Damai. Jadi setelah sekarang ini sudah jadi, bermunculan sertifikat yang mengaku bahwa itu hak kami ada sertifikat. Menurut pihak Kemenkumham, laporan masyarakat yang telah diterima akan diverifikasi dan ditelaah terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Kita lihat dulu laporannya bagaimana. Laporan itu kita terima, kemudian kita verifikasi dan kita telaah. Nanti baru kita komunikasikan dengan leading sektor terkait. Nugroho berharap dengan laporan ini dirinya akan mendapatkan keadilan atas kasus yang tengah dihadapinya. Sebab selain dirinya, ada beberapa rekannya sesama warga Desa Negeri Sakti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami nasib serupa dengan total lahan yang dirampas seluas 45 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggelar rapat koordinasi pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 di Kota Indralaya. Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi saat Pilkades berlangsung. Rapat koordinasi Pilkades serentak 2022 dihadiri Bupati,
panitia Pilkades, serta sejumlah unsur Forkompinda Kabupaten Ogan Ilir. Rapat bertujuan untuk menyamakan persepsi saat Pilkades berlangsung. Pilkades serentak 2022 diharapkan berjalan aman dan lancar, serta minim kesalahan saat dan sesudah hari pencoblosan. Tadi sampaikan, kami berharap baik dari panitia, jajaran Forkompinda dan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk bersinergi sama-sama mengkhususkan Pilkades serentak di Kabupaten Ogan Ilir. Karena sekecil apapun permasalahan tentunya akan takutnya menjadi besar dan akan merusak proses yang kita harapkan berlangsung dengan kondusif, aman dan juga damai. Sementara itu pihak keamanan berharap menjelang Pilkades serentak warga diminta untuk menjaga Kamtipmas di desa masing-masing dan tidak saling memprovokasi, khususnya melalui media sosial. Ini juga saya minta masyarakat kita, khususnya mereka yang aktif di media sosial, tolong betul-betul dibaca, tolong betul-betul dilihat. Bahasa itu adalah bahasa mendukung, memuji, atau sekedar memberikan penghargaan kepada orang. Karena dari bahasa yang ada di media sosial, Facebook, Twitter, kemudian TikTok, ini bisa dipelesetkan. Pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Ogan Ilir akan digelar pada tanggal 15 Oktober 2022 mendatang. Pesta demokrasi ini digelar di 172 desa dan diikuti sebanyak 580 calon kepala desa se-Kabupaten Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, demikian informasi dari Berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.